Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Syarani, NPM 5021020, kelas 4F Prodi PGSD dengan mata kuliah telah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan dalam pertemuan ke-9. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menelaah buku siswa kelas rendah, menelaah buku guru kelas rendah, dan silabus atau RPP kelas rendah. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama ya, yaitu tentang menelaah buku siswa kelas rendah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menelaah diartikan sebagai kegiatan mempelajari, mengkaji, menyelidiki, memeriksa, dan lain sebagainya. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku ini dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh lembar kegiatan agar peserta didik dapat mempelajari sesuatu yang relevan dengan kehidupan yang dialaminya. Dalam materi buku kelas rendah kelas 1 terdapat 8 tema dan diantaranya sebagai berikut, yaitu diriku, kegemaranku, kegiatanku, keluargaku, pengalamanku, dan lain-lain. Selanjutnya tema kelas 2 meliputi dari hidup rukun, bermain di lingkunganku, tugasku sehari-hari, lingkunganku, aku dan sekolahku, dan lain-lain. Selanjutnya tema kelas 3, diantaranya pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, menyayangi tumbuhan dan hewan, benda di sekitarku, kewajiban dan hakku, cuaca, energi, dan perubahan perkembangan teknologi praja muda karana. Materi selanjutnya mengenai buku guru kelas rendah. Buku guru merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian serta pedoman penggunaan buku siswa sesuai dengan buku siswa. Buku guru terdiri dari 2 bagian, yaitu petunjuk umum pembelajaran dan petunjuk khusus pelaksanaan pembelajaran. Pada setiap bab, buku guru secara khusus berfungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama untuk petunjuk penggunaan buku siswa, yang kedua untuk acuan kegiatan pembelajaran di kelas, yang ketiga untuk penjelasan tentang metode dan teknik pembelajaran. Selanjutnya, karakteristik buku guru. Karakteristik buku guru adalah salah satu sarana implementasi kurikulum 2013, sehingga penyusunannya harus memperhatikan karakteristik tersebut. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar pada peserta didik dan memanfaatkan masyarakat serta lingkungan sebagai sumber belajar. Yang terakhir, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, isi buku. Isi buku guru secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman belajar bermakna. Yang kedua, teknik penilaian peserta didik. Yang ketiga, informasi tentang kegiatan remedial dan pengayaan. Yang keempat, kegiatan interaksi guru dan orang tua. Selanjutnya, yang terakhir yaitu petunjuk penggunaan buku peserta didik. Materi selanjutnya mengenai silabus kelas rendah. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Pada silabus kelas 2 semester 1 dan 2, kurikulum 2013 ini terdapat 3 pola. Yang pertama, silabus tematik. Kelas 2 SDMI, kurikulum 2013 dengan 3 kolom. Silabus kelas 2 Sekolah Dasar MI, kurikulum 2013 terdapat 8 kolom. Dan silabus kelas 1 Sekolah Dasar MI, kurikulum 2013 terdapat 9 kolom. Di silabus kelas rendah ini, adapun langkah-langkah dalam
mengembangkan silabus diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menentukan jenis penilaian. Dan yang terakhir yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Materi selanjutnya mengenai RPP kelas rendah. Sebagaimana Permendikbud nomor 22 tahun 2016, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran minimal ada 5 komponen pokok, yaitu komponen tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode, media, dan sumber pembelajaran, serta komponen evaluasi. Tujuan dan fungsi RPP yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Yang ketiga, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Sekian materi dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.